Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hid Office. Kali ini kita akan belajar terkait pemberian tunjangan hari raya keagamaan ya, THR ya. Oke, di sini saya sudah buatkan tabel gaji, tabel tunjangan, dan di sini juga ada THR-nya ya, di mana kita akan hitung ini semua. Baik teman-teman semua, jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pemberian tunjangan hari raya ini, dan berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 ya, kita ambil dasarnya gitu ya, dasar dari pemberian THR ini gitu ya. Oke, saya menjelaskan dulu di sini. Jadi pegawai yang bekerja selama lebih dari 1 tahun atau 1 tahun pas atau lebih, maka dia akan mendapatkan gaji 1 kali ya, gaji 1 kali gitu ya. Nah, total gaji di sini. Jika pegawainya kurang dari 12 bulan, maka hitungannya adalah masa kerja dibagi 12. 12 ini hitungannya adalah bulan ya, teman-teman. 12 bulan gitu ya. Satuannya adalah bulan dikali di sini dikali berapa? 1 bulan. Bulan upah namanya. Kalau kita bahas upah berarti keseluruhan. Oke. Seperti ini. Ini perhitungannya, ini rumusnya ya untuk ngitungnya, teman-teman. Oke, kita coba dulu ya. Nah, saya di sini udah saya buatkan hitungan secara otomatisnya di Microsoft Excel. Oke, kita bahas tentang tabelnya dulu. Di sini ada nomor, nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, total gaji, masa kerja, THR ya, total gaji dan THR-nya ya. Jadi di sini ada beberapa kriteria yang mendapatkan, kan di suatu tempat kerja kita tuh ada buruh harian lepas gitu ya, pemborong, terus lagi ada pegawai tetap gitu ya. Nah, pegawai tetap ini dia akan mendapatkan, udah gampang ya hitungnya ya. Kalau pegawai tetap itu dia akan mendapatkan, atau pegawai tetap atau pegawai tetap atau pegawai kontrak, dia akan mendapatkan tunjangan dari aturan ini sama. Yang membedakan adalah pemborong dan buruh harian lepas yang pekerjaannya itu harian gitu ya. Tapi kita bulatkan satu bulannya itu dia mendapatkan 3 juta, anggap ya. Kita ambil rata-ratanya dari beberapa bulan dalam 1 tahun itu gitu ya. Gitu. Nah, hitungannya seperti ini. Ini pegawai tetap ya. Tetap atau kontrak ya sama. Yang gajinya bulanan gitu ya. Gaji pokoknya adalah 2 juta, tunjangannya adalah 1 juta, total gajinya di sini adalah 3 juta tentunya ya. Karena dihitung dari hasil pertambahan atau perhitungan 2 juta atau gaji pokok ditambah tunjangan. Otomatis di 3 juta. Dan dia sudah bekerja selama 15 bulan di perusahaan tersebut, maka dia mendapatkan THR ya 3 juta. Ya. Oke, dia mendapatkan THR 3 juta. Nah, kita hitung lagi di sini. Salim, dia tuh seorang manajer. Nah, dia pegawai tetap ya, kontrak ya. Dia gajinya 5 juta, tunjangannya 3 juta. Total gaji yang dia dapatkan adalah 8 juta per bulannya. Baru bekerja di perusahaan tersebut adalah selama 10 bulan. Maka hitungannya tadi, masa kerjanya si Salim ini, dia baru 10 bulan, dikali 1 kali upah bulanan itu, tadi berapa? 8 juta, ya, dibagi 12 nantinya. Masa kerjanya tadi 10 dikali 1 bulan 8 juta gitu ya. Berarti 80 juta dibagi 12. Coba ya, berapa tadi masa kerjanya 10 bulan
dikali 1 bulan upah. 1 bulan upahnya adalah 8 juta dibagi 12. Maka hasilnya betul ya, 6.600.000 sekian gitu ya. Oke, maka benar ya hasilnya 6 jutaan. Nah, dia mendapatkan upah atau THR gitu ya, atau dia mendapatkan THR tunjangan hari raya itu sebesar 6 juta karena dia gajinya 8 juta dan dia baru 10 bulan dia bekerja. Sementara di sini ada Ihsan. Ihsan itu adalah seorang pemborong ya. Dia udah bekerja selama oke lah di sini 10 bulan gitu ya, atau setahun 12 bulan. Nah, 12 bulan dia mendapatkan THR 5 juta. Gimana? Ini kan pemborong ini dia nggak jelas ya hasil gajinya itu. Kita anggap aja pemborong ini, kita hitung rata-rata dari 1 tahun itu dia mendapatkan rata-ratanya adalah 4 juta. Maka pemborong ini akan mendapatkan mendapatkan 4 juta THR karena dia udah 12 bulan. Tapi kalau kurang dari itu, misal 6 bulan, maka dia mendapatkan 2 juta. Yang membedakan apa? Yang membedakan di sini pemborong dan buruh harian lepas ini, dia kerjanya itu tidak terikat gitu ya. Dalam artian, bayarannya itu bisa harian gitu, atau mingguan gitu ya, atau bahkan bulanan, tergantung dari perusahaan. Nah, misalnya si pemborong ini dan si buruh harian ini gitu ya. Misal si pemborong ini sehari ini dapat 100.000, besok dapat 200, besok lagi dapat 300, itu kan borongan. Contohnya kalau di borongan itu perusahaan-perusahaan konveksi biasanya kan target tuh, ada yang seharinya itu ada dapat 300.000, 400.000 dan seterusnya. Nah itu kan, nah kita kalkulasikan selama 1 bulannya dia mendapatkan berapa nih? 4 juta misalnya. Nah dalam 1 tahun itu pastinya berbeda-beda dong, ada 4 juta, 5 juta, 3 juta, 4 juta, 2 juta setengah, 3 juta setengah, dan seterusnya. Nah, kita rata-ratakan nilai hasil penjumlahan atau hasil gaji selama 1 bulan itu, selama setahun ya, sorry ya. Misalnya 1 tahunnya itu, misal dia mendapatkan borongan ini ya, kita kalkulasikan saja 4 juta selama 1 tahun itu sekian gitu ya. Nah, berarti dari 1 tahun ini dia bagi tuh menjadi 12, baru kita masukkan ke sistem. Oh, ini tuh gaji ini tuh dari hasil bentar ya, di sini kita masukkan juga kolom komen. Nah, pembagian rata-rata, nilai rata-rata dari nilai rata-rata selama 1 tahun. Nah, jadi gajinya itu 4 juta itu kita udah ngitung nih, ada yang 4 juta, 3 juta, rata-ratanya 4 juta nih selama 1 tahun ini. Berarti kita masukkan tuh di sini 4 juta. Nah, berarti karena dia baru 6 bulan kerjanya, dia mendapatkan THR 2 juta nih, karena setengahnya gitu ya. Setengah bulan. Nah, ini juga sama ya, sama seperti halnya ini. Untuk buruh harian juga, karena kan buruh harian itu bebas ya, kerjanya dalam artian sehari itu kadang bisa dapat 200, 300, 400, dan seterusnya. Kita rata-ratakan tuh. Bisa aja 1 bulan itu rata-rata 3 juta. Misalnya 1 bulan ini dia dapat 3 juta, bulan besok dia dapat 2 juta, bulan besoknya lagi dia dapat 4 juta dan seterusnya. Nah, kita gabungkan selama 1 tahun, lalu kita bagi rata-ratanya, kita cari rata-ratanya. Oh, rata-ratanya dapat 3 juta nih, maka kita bisa hitung itu. Berarti hitungannya itu adalah 3 juta, total gajinya 3 juta dibagi karena masa kerjanya 6 bulan, berarti tadi masa kerjanya tadi 6 bulan dikali 1 bulan upah dibagi 12, maka hasilnya adalah 1.500.000 untuk THR-nya. Oke teman-teman, paham ya sampai sini. Nah, untuk teman-teman yang ingin soft file ini, saya akan cantumkan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa belajar tuh. Ini khusus untuk personalia sih teman-teman semua, tapi ya saya buatkan aja untuk teman-teman dan tutorial untuk para pekerja. Demikian itu aja dari saya, terima kasih teman-teman semua dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.